Kinan dalam suasana hati yang baik. Ia juga secara tidak tahu malu ikut makan di meja Eliza dan menikmati traktiran Kelvin untuk istrinya. Makanan ini terlalu banyak untukmu yang seorang wanita dan dituntut untuk menjaga bentuk tubuh. Jadi aku akan membantumu menghabiskannya, kata Kinan. Jika sampai orang lain mendengar apa yang kamu katakan, mereka akan mengira kamu jatuh miskin, balas Eliza. Kinan tersenyum sambil menggali makanan di depannya. Justru seperti ini adalah salah satu cara agar tetap kaya. Eliza mengerucutkan bibirnya. Namun, sebenarnya ia juga tidak keberatan Kinan membantunya makan. Lagi pula, ada terlalu banyak makanan yang tidak bisa ia habiskan sendiri. Setelah makan, Eliza mengirim pesan kepada Kelvin, mengatakan bahwa ia tidak perlu datang untuk menjemputnya karena ia akan pergi berbelanja dengan Carissa. Eliza terpaksa berbohong karena takut pria itu pasti akan membuat ulah begitu tahu misinya dengan Kinan. Kalian baru saja bertemu tadi, kenapa akan bertemu lagi? Protes Kelvin melalui telepon. Dia dalam suasana hati yang buruk. Jadi aku akan menemaninya, jawab Eliza. Baiklah, tapi jangan pulang larut malam, kata Kelvin. Eliza menghela napas setelah menutup panggilan. Bahkan Kinan yang berada di depannya juga ikut tegang saat Eliza membohongi Kelvin tadi. Aku akan menyuruh asistenku membawakan baju yang kamu pakai untuk ke klub malam nanti. Kamu tidak mungkin mengenakan pakaian ini, bukan? Tanya Kinan. Eliza mengerutkan keningnya. Kenapa klub malam? Aku pikir kamu akan bertemu dengan Nicole di sebuah restoran. Dia mengatakan bertemu di restoran terlalu mainstream, jawab Kinan. Eliza memiliki pikiran buruk tentang itu. Aku pikir ia ingin dengan sengaja membuatmu mabuk jadi kalian bisa asteris dan kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kinan menggebrak meja. Keterlaluan. Kalau begitu, mari kita buat ia mempermalukan dirinya sendiri. Kinan sangat yakin, dengan membawa istri sahabatnya yang cantik dan menggakuinya sebagai pacar, maka Nicole tidak akan memiliki keberanian untuk mendekatinya lagi. Malam hari, baju sudah dikirim ke kamar Eliza. Setelah merias wajah dan berganti baju, ia bertemu dengan Kinan di lift. Baju Eliza adalah gaun pesta sederhana berwarna hitam. Bagian depan berbentuk V, namun tidak sampai membuat belahan dadanya terlihat. Ia merias tipis wajahnya, yang justru membuat kecantikan natural yang ia miliki terpancar. Mereka berjalan beriringan di lobi seperti pasangan kekasih yang tercipta dari surga karena visual mereka yang tampan dan cantik. Eliza, ingat untuk merahasiakan ini dari Kelvin. Pinta Kinan. Ia ingin memiliki umur yang panjang. Jika Kelvin tahu, ia mungkin akan mengalami serangan jantung mendadak. Oke. Aku juga tidak ingin mendapatkan hukuman darinya. Ia sendiri yang datang menemuiku dan membatalkan rapat, tapi ia menagih kompensasi sepanjang siang padaku. Balas Eliza. Ketika mereka saling bicara, Eliza menubruk benda keras di depannya. Aduh. Apakah kamu tidak memiliki mata? Maki Eliza sambil menggosok keningnya. Ketika ia mendongak untuk melihat penabraknya, wajahnya segera menegang ketika melihat wajah suram Kelvin. Eliza mundur beberapa langkah ke belakang. Hak tinggi yang ia gunakan membuatnya tergelincir dan hampir terjatuh, tapi Kelvin segera mengulurkan tangannya untuk meraih pinggang Eliza dan menariknya mendekat ke tubuhnya. Apakah kalian berselingkuh di belakangku? Tanya Kelvin. Kinan menelan ludahnya. Kakinya sudah menjadi jeli. Ia ketakutan dan menyesali keputusannya yang impulsif. Tidak, tentu saja tidak. Aku tak akan berani melakukan itu kecuali aku ingin bunuh diri, bela Kinan. Lalu apa ini? Bukankah kamu tadi mengatakan akan pergi dengan Carissa? Tapi kamu sekarang bahkan berdandan untuk pria lain. Tanya Kelvin kepada Eliza. Aku hanya ingin Eliza berperan sebagai pacarku, kata Kinan dengan gugup, yang justru membuat pembelaannya disalahpahami.
Eliza memelototi Kinan yang salah bicara. Ia lalu menepuk mulutnya sendiri dan berwajah pucat. Sementara tatapan Kelvin sangat menakutkan, seolah tatapan itu bisa membunuh. Tidak, bukan seperti itu. Hanya pacar palsu. Aku membutuhkan bantuannya untuk menyingkirkan seorang penyihir, lanjut Kinan. Eliza kemudian membantu menjelaskan. Setelah perjuangan panjang dan menjelaskan secara detail, ia tak melihat wajah gelap Kelvin memudar sama sekali. Jadi, bisakah aku meminjam Eliza hanya untuk malam ini saja? Pinta Kinan dengan hati-hati. Bahkan tidak sedetik pun. Jawab Kelvin. Setelah mengatakan itu, Kelvin menarik tubuh Eliza dan menggendongnya di atas bahunya seperti memanggul karung goni. Apa yang kamu lakukan? Tanya Eliza ketakutan. Ia merasa pusing ketika kepalanya menghadap ke bawah. Memberimu pelajaran. Kelvin lalu menoleh pada Zah. Batalkan rapatnya. Lalu hubungi orang rumah bahwa kamu menginap di hotel dan tidak pulang malam ini. Baik, bos. Jawab Zah. Eliza mulai menyadari hukuman apa yang akan ia alami malam ini. Tidak. Aku minta maaf dan tak akan berbohong lagi, pinta Eliza. Kamu harus diberi pelajaran dulu agar tidak mengulanginya lagi. Eliza, bagaimana denganku? Tanya Kinan saat ia hampir ditinggalkan. Hubungi Carissa. Dia akan membantumu. Wanita itu sangat cocok untuk membuat Nicole mendapatkan serangan jantung di tempat, jawab Eliza. Bagaimana caraku menghubunginya? Tanya Kinan. Eliza meneriakkan beberapa angka sebelum masuk lift, sementara Kinan dengan segera mencatatnya dan menekan panggilan. Halo, ini siapa? Tanya suara di ujung telepon. Ini aku, Kinan. Eliza menyuruhku menghubungimu. Sesuatu yang buruk terjadi padanya, jadi bisakah kamu datang? Kata Kinan. Kinan harus sedikit mendramatisasi agar wanita di ujung telepon segera datang karena ia tidak memiliki waktu lagi. Apa yang terjadi pada Eliza? Tanya Carissa. Cepatlah datang ke Hotel Sparkling. Temanmu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, kata Kinan. Apa? Bagaimana mungkin? Tunggu sebentar, aku akan datang secepatnya, balas Carissa. Kinan menutup panggilan dan mengulas senyum. Lagi pula, aku tidak benar-benar berbohong. Eliza sedang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga di kamar hotelnya. Kinan menunggu di lobi 10 menit. Setelah itu, seorang wanita dengan rambut sebahu datang sambil tergesa-gesa. Ia segera menghentikannya dan memblokir jalan Carissa, yang datang dengan menenteng tongkat golf yang ia ambil secara acak di apartemen Winston. Siapa kamu? Apakah kamu yang meneleponku tadi? Tanya Carissa. Ya, aku Kinan. Orang yang meneleponmu tadi, jawab Kinan. Bagus. Kalau begitu, di mana bajingan Kelvin itu berada? Aku akan memberinya perhitungan karena melukai sahabatku, kata Carissa. Tenang, Eliza tidak ada di sini. Keributannya ada di klub malam. Aku akan membawamu ke sana. Tapi kamu tidak bisa masuk ke klub malam dengan pakaian seperti ini. Kata Kinan. Carissa menurunkan pandangannya dan mengamati baju sederhana yang ia kenakan. Ia tahu tak akan bisa masuk ke klub malam dengan kaos dan celana jeans saja. Kinan menyodorkan tas berisi baju di depan wajah Carissa. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkannya untukmu. Beruntung, pengawal yang biasa ditelepon untuk membawa baju datang lebih cepat daripada Carissa. Tunggu di sini, aku akan berganti di kamar mandi, kata Carissa. Kinan mengangguk. Setelah itu, ia duduk kembali di lobi, namun kursi yang ia duduki bahkan belum hangat ketika Carissa sudah mengganti pakaiannya. Sepertinya ia benar-benar mengkhawatirkan temannya, batin Kinan. Ia menatap Carissa yang kini tampak lebih cantik dengan gaun. Namun, entah kenapa, Kinan justru tertarik dengan penampilan konyolnya ketika ia pertama datang dengan tongkat golf. Carissa masuk ke dalam mobil Kinan. Ia datang menggunakan taksi tadi,
jadi untuk ke klub, ia tidak keberatan menumpang mobil ini. Jika aku berkata jujur padamu, apakah kamu tidak marah? Tanya Kinan. Ia harus segera menyelesaikan kesalahpahaman Carissa agar mereka bisa melakukan perannya dengan baik. Apakah kamu membohongiku? Carissa bisa merasakan ada sesuatu yang janggal setelah Kinan mengatakan itu. Tolong tenang, biarkan aku menjelaskan semuanya selama 5 menit. Setelah itu, kamu bisa memutuskan ingin membantuku atau tidak, kata Kinan. Carissa mengangguk. Kinan kemudian menceritakan semuanya. Setelah selesai bicara, pria itu gugup dengan keheningan Carissa yang tidak memberikan tanggapan apapun. Aku akan membantumu dengan berpura-pura menjadi pacarmu, kata Carissa. Sesekali aku harus memberi pelajaran pada Nicole bahwa aku tidak mudah diganggu lagi, dan juga aku ingin melihat wajahnya yang jelek ketika sadar pria yang ia incar menjadi pacar rivalnya, pikir Carissa. Membayangkan itu sudah membuat suasana hati Carissa membaik. Kinan, sementara itu, menarik napas lega. Bisa lebih pelan. Aku ingin memperbaiki riasan, pinta Carissa. Kinan tercengang melihat wanita di sebelahnya sekarang telah mengeluarkan pouch kecil berisi makeup di tasnya dan mulai memperbaiki riasan. Apa hubunganmu dengan Nicole? Kelihatannya kamu memiliki konflik dengannya, tanya Kinan. Dia adalah saudara angkatku, jawab Carissa sambil membetulkan lipstik. Apa? Kinan begitu kaget hingga hampir menabrak mobil di depannya. Perhentian mendadak itu membuat bibir Carissa tercoreng lipstik. Wanita itu memutar bola matanya ke arah Kinan. Sementara pria yang sadar telah merusak makeup Carissa hanya bisa tersenyum konyol. Maaf, kata Kinan sambil menyeringai. Hanya saja aku terkejut. Kalian bersaudara, tapi kenapa bermusuhan? Aku hanya ingin menyamakan skor, jawab Carissa. Kinan bisa merasakan wanita di sebelahnya tidak ingin mengatakan lebih banyak lagi tentang konfliknya dengan Nicole. Apapun konflik kalian, aku cukup berterima kasih kamu membantuku untuk menyingkirkan dia yang begitu lengket, kata Kinan. Carissa mengulas senyum tipis. Ia tidak sabar menunggu reaksi Nicole. Wan Xiao Yuan itu pasti merasa di atas awan karena berhasil melakukan perjodohan dengan Kinan, salah satu tuan muda terkaya di kota ini, tapi di sisi lain mengatur Arturo untuk dirinya dengan maksud untuk mengejeknya. Di klub malam, Nicole telah mengundang beberapa teman kalangan atasnya untuk pamer. Kinan adalah salah satu dari 4 tuan muda terkaya dan berpengaruh di kota ini. Meski ia relatif playboy, pada akhirnya Nicole yakin dirinya adalah pemenangnya. Ia yang akan dinikahi oleh Kinan dan naik ke puncak sosial tertinggi. Nicole, apakah kamu yakin Kinan akhirnya bersedia menikah denganmu? Ia adalah pria yang selalu bermain-main dengan wanita, tanya salah satu teman wanita Nicole. Keluarga kami telah menyegel kesepakatan. Lagi pula, aku yakin ia sudah cukup bermain-main di luar sana, jawab Nicole. Nicole mengatakan itu dengan wajah yang bangga sambil menggoyang minuman di gelasnya. Sebagian dari teman-temannya sudah terbiasa melihat keangkuhan Nicole karena, sebagai putri dari keluarga kaya yang baru ditemukan, ia telah dimanjakan begitu banyak. Meski begitu, diam-diam 3 teman wanita itu sebenarnya menunggu kejatuhan wanita ini. Beberapa saat kemudian, pintu ruang pribadi Nicole dibuka. Wanita itu menyeringai saat melihat Kinan. Ia tampan dengan kemeja berwarna biru tua yang dikenakannya. Bahkan teman wanita Nicole juga menatapnya dengan takjub. Pantas saja banyak wanita tak keberatan menjadi kekasih pria ini. Ia tak hanya kaya, tapi juga tampan, batin para wanita itu. Nicole merasa semakin di atas awan ketika melihat wajah terpana teman-temannya. Kamu tidak keberatan aku membawa temanku, bukan? Mereka terus mendesak untuk berkenalan denganmu, kata Nicole dengan suaranya yang lembut sambil mendekati Kinan. Lelaki itu mundur beberapa langkah untuk menghindari keintiman Nicole. Apalagi, bau parfum wanita ini merusak indera penciumannya.
Meski Nicole telah mengenakan parfum dari desainer ternama dan memiliki harga tinggi, bagi Kinan yang telah membenci Nicole, tetap saja ia mual mencium bau harumnya. Aku tidak keberatan untukmu membawa teman, karena aku juga tidak datang sendiri, kata Kinan. Nicole mengulas senyum. Dalam benaknya, pria ini pasti datang dengan membawa teman baiknya seperti Michael, Zachary, atau Kelvin karena ia juga telah mendengar bahwa mereka berteman baik. Tentu saja, aku tidak keberatan, jawab Nicole. Masuklah, titah Kinan menghadap ke pintu masuk. Setelah itu, suara sepatu hak tinggi terdengar. Carissa, yang telah berubah menjadi gaun malam, masuk dengan tersenyum cerah. Ia tampak lebih menonjol dan lebih cantik dari keempat wanita di dalam ruangan, yang bahkan meredupkan pesona mereka. Sementara itu, wajah Nicole berubah menjadi badai. Tangannya mengepal hingga kuku yang baru saja mendapat perawatan dan ia cat dengan warna pink patah di genggaman tangannya. Kenapa kamu membawanya? Tanya Nicole dengan gigi terkatup. Meski ia sangat ingin melemparkan air ke wajah wanita di depannya, ia berusaha menahan diri untuk mempertahankan citra anggunnya. Apa hubungan kalian? Tanya Nicole lagi. Kinan bisa melihat Nicole bersusah payah tetap tenang. Namun, sebagai pria yang telah melihat banyak wanita, ia jelas bisa menangkap akting itu. Aku berkencan dengannya sekarang. Untuk itulah aku datang memberitahumu malam ini agar berhenti menggangguku. Aku memiliki hati yang harus dijaga, jawab Kinan. Tidak mungkin, gumam Nicole. Ia bisa menerima jika pria ini datang membawa artis baru yang diakui sebagai pacarnya, karena ia tahu Kinan tak akan pernah bertahan lama saat berkencan dengan wanita. Tapi sekarang, wanita di depannya adalah Carissa. Ia mulai curiga bahwa wanita ini telah dengan sengaja menyabotase hubungannya. Kinan, berhenti bermain-main. Orang tua kita telah menyepakati perjodohan ini, bujuk Nicole. Dia juga memiliki nama belakang yang sama denganmu. Orang tuaku tidak akan peduli dengan putri keluarga Len mana aku bersama, kata Kinan. Dia hanya anak angkat dan hidup dari belas kasihan keluarga kamu. Kenapa kamu harus membuang-buang waktu untuk bersamanya yang tak akan memiliki apapun pada akhirnya? Kata Nicole. Nicole akhirnya menunjukkan warna aslinya. Bahkan Kinan merasa tidak enak untuk Carissa, yang baru ia kenal kurang dari 1 jam, ketika Nicole mengatakan bahwa ia hanya hidup dari belas kasihan keluarga Len. Nicole, kamu berlebihan. Kata Kinan yang tidak tahan lagi. Asal kamu tahu, bahkan jika dia hanya memiliki pakaian yang menempel di tubuhnya, aku sama sekali tidak peduli. Kinan menaruh tangannya di pinggang ramping Carissa. Gerakan mendadak itu membuat tubuh wanita itu menjadi kaku dalam sekejap, namun Carissa tahu Kinan sedang melakukan akting, jadi ia tidak bisa membiarkannya. Nicole melemparkan tatapan belati ke arah Carissa. Jauhi Kinan. Dia bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Aku akan meminta ayah membiarkanmu bekerja di perusahaan kita dan mendapatkan 5% saham keluarga. Aku tidak tertarik. Aku sudah memutuskan untuk hanya menjadi ibu rumah tangga yang merawat keluarga dengan baik, jawab Carissa dengan suara yang santai. Kinan menyeringai. Sayang, tentu saja. Jika kita menikah nanti, kamu tidak perlu bekerja. Aku akan membiarkanmu bermalas-malasan di rumah dan memberi banyak uang bulanan untuk kamu habiskan. Pertunjukan kasih sayang itu membuat amarah Nicole semakin mendidih. Hanya ketiga temannya yang diam-diam menikmati drama di depan mereka. Jika bukan karena takut pada Kinan, mereka benar-benar ingin merekam dan mengunggah hal memalukan ini ke media sosial. Ayo pergi. Ajak Carissa pada Kinan. Udara di ruangan ini sangat buruk. Aku akan membawamu ke ruang pribadi VVIP yang biasa menjadi tempatku dan teman-temanku menghabiskan waktu di klub ini. Udara di sana tidak tercemar, kata Kinan. Kinan masih memegang pinggang ramping Carissa saat keluar. Sementara dua orang itu memiliki wajah penuh kemenangan,
Nicole memiliki wajah yang merah. Ketenangannya sebagai wanita yang anggun menghilang. Ia mulai mengambil satu botol vodka dan menenggaknya langsung dari botol. Nicole, hentikan. Pinta tiga teman wanitanya. Itu adalah vodka keras yang bisa membuat orang mabuk dengan begitu cepat. Nicole sendiri telah memesan minuman ini untuk membuat Keenan mabuk dan membuat mereka berakhir tidur bersama. Wanita jalang itu. Aku tak akan membiarkan ia hidup damai karena berani menyentuh priaku. Maki Nicole dengan gigi terkatup. Ia minum hampir satu botol penuh untuk dirinya sendiri. Ketika mabuk, ia mulai memiliki sebuah pemikiran. Aku akan mengadukanmu pada Winston. Terakhir kali, Carissa mengadu pada Winston tentang perjodohan dengan Arturo, dan berakhir Nicole dimarahi. Sekarang, ia juga ingin mengadu tentang prianya yang direbut oleh Carissa. Ia berusaha menghubungi Winston berkali-kali hingga akhirnya terjawab. Ada apa, Nicole? Tanya Winston. Kakak, aku adikmu, bukan? Hicks, jika aku mendapatkan ketidakadilan, kamu akan membelaku, bukan? Hicks. Rengek Nicole. Winston bisa mendengar suara rengekan adiknya. Apa yang terjadi? Carissa, dia mengambil Keenan dariku. Dia adalah pria yang dijodohkan denganku, tapi Carissa telah menyabotase Keenan dan membuatnya menolakku, kata Nicole. Winston sama sekali tidak percaya Carissa akan melakukan hal itu. Apakah kamu mabuk? Aku bicara sebenarnya. Tadi mereka datang ke klub ini dan bahkan bersikap mesra di depanku. Kamu bisa bertanya temanku jika tidak percaya. Sekarang jalang itu bahkan berpesta dengan Keenan di ruangan lain untuk menggodanya. Lanjut Nicole. Nicole menyodorkan teleponnya ke salah satu temannya dan memerintahkan mereka dengan tatapan mata untuk menjawab. Nicole benar. Keenan memang baru saja datang dan menggakui Carissa sebagai kekasihnya, jawab teman Nicole dengan hati-hati. Oh ya, bisakah Anda datang? Nicole mabuk parah. Kami mungkin akan kesulitan untuk membawanya. Aku akan datang, kata Winston. Wanita itu tersenyum setelah mendengar jawaban Winston. Ia selama ini sebenarnya menjadi teman Nicole untuk bisa mendekati Winston yang tampan dan cakap. Bahkan, ia sesekali sengaja datang ke rumah keluarga Len hanya agar bisa bersisipan dengan Winston. Sementara itu, di kota lain, Winston meminta asisten pribadinya untuk putar balik dan kembali ke Canberra. Tuan, tapi Anda memiliki kunjungan kerja pagi-pagi sekali dan rapat dengan penanggung jawab di sana. Jika kita kembali ke Canberra, maka kita tidak akan memiliki waktu, kata asisten itu. Mereka sudah hampir sampai di tujuan. Asisten itu merasa sangat disayangkan jika mereka kembali lagi ke Canberra. Lakukan saja perintahku dan katakan bahwa kunjungan kerja diundur hari lain. Berkendaralah dengan cepat, tegas Winston. Beberapa menit lalu, Keenan telah sampai membawa Carissa ke ruang pribadi VVIP. Ruangan itu sangat luas. Selain ada sofa dan meja untuk minum-minum sambil bersosialisasi, ada juga meja biliar dan bahkan meja seperti yang berada di kasino-kasino untuk bermain kartu. Bisakah kamu melepaskan tanganmu? Kita sudah tidak perlu melakukan pertunjukan lagi, pinta Carissa saat Keenan masih memeluk pinggangnya. Keenan mengangkat tangannya sambil menyeringai malu. Maaf, aku tidak sadar. Carissa tak mempermasalahkan itu lebih jauh. Ia menghadap Keenan dengan senyum tipis. Terima kasih sudah membantuku membuat Nicole kesal. Sekarang aku harus pergi dulu, kata Carissa. Hei, jangan pergi. Kita harus merayakannya. Aku akan mentraktirmu anggur termahal di klub ini dan makanan yang termahal, ajak Keenan. Carissa terdiam beberapa saat sambil berpikir. Sepertinya aku memang harus meregangkan sedikit ketegangan dengan minum. Keenan menyeringai. Ia lalu membawa Carissa duduk di sofa. Setelah melakukan panggilan untuk melakukan pemesanan, beberapa saat kemudian,
manajer klub sendiri yang datang mengantarkan minuman termahal dan beberapa camilan di meja. "Apakah masih ada yang kurang, Tuan Kinan?" tanya manajer itu dengan sopan. "Sudah cukup, pergilah," jawab Kinan. Carissa memindai satu persatu botol wine di meja. Ia menemukan semuanya adalah minuman langka dan mahal. "Apa kamu tidak khawatir bangkrut dengan mentraktirku anggur-anggur ini?" tanya Carissa. "Memangnya kamu mengerti tentang anggur?" tanya Kinan. Carissa mengangguk. "Aku pernah berada di perkebunan anggur sekaligus perusahaan wine di Italia selama beberapa bulan, jadi aku mengetahui beberapa jenis anggur karena memang mempelajarinya." "Benarkah? Untuk apa kamu melakukan hal itu?" tanya Kinan. Meski di kalangan atas mengetahui beberapa jenis anggur adalah bagian dari keharusan untuk bisa bersosialisasi, bagi Kinan, tidak harus sampai tinggal di perkebunan anggur. "Aku jurnalis selama beberapa tahun lalu dan sering berpindah tugas ke berbagai negara. Kebetulan waktu itu aku mendapatkan tugas untuk meliput pembuatan anggur yang masih tradisional di Italia," jawab Carissa. Kinan semakin tertarik dengan Carissa setelah mendengar hal itu. "Kenapa kamu melakukan pekerjaan itu saat kamu bisa hidup dengan mewah dari keluarga Len?" "Ukuran kebahagiaan untukku bukan seperti wanita kebanyakan yang kamu kenal," kata Carissa sambil membuka wine. "Kamu keren." Kinan mengacungkan kedua jarinya. "Aku ingin mencoba semua minuman ini. Apakah kamu tidak keberatan?" tanya Carissa. Ada banyak jenis anggur di meja yang sangat ingin dicoba olehnya. "Sudah dibayar. Tentu saja kita harus menghabiskannya," jawab Kinan. "Kalau aku mabuk, panggil saja Eliza untuk datang menjemputku," kata Carissa. "Bah, apakah kamu percaya ia akan datang? Ia mungkin masih disibukkan dengan hukuman Kelvin sekarang. Ia tak akan memiliki kekuatan untuk membawamu pergi nanti," kata Kinan. "Kalau begitu, hentikan aku minum sebelum benar-benar mabuk," pinta Carissa. "Jangan khawatir, kamu bisa tidur di ruangan itu. Aku adalah pria yang berbudi luhur dan tak akan memanfaatkan wanita mabuk, meski dikenal sebagai playboy. Jika kamu tidak percaya, kunci saja dari dalam nanti," kata Kinan. Carissa menatap ruangan yang ditunjuk Kinan. "Wah, bahkan kalian memiliki kamar pribadi juga di ruangan ini untuk *****. Aku khawatir jika tidur di sana akan menemukan mainan-mainan aneh kalian." "Bah, omong kosong. Imajinasimu terlalu liar," kata Kinan. Kinan dan Carissa saling tertawa dan mengobrol hangat seolah mereka adalah teman yang sudah lama kenal. Sementara itu, Kinan sangat tertarik dengan kepribadian Carissa yang unik. Ia juga mencecar wanita itu untuk menceritakan pengalamannya selama menjadi jurnalis. Selama proses itu, Carissa telah meminum banyak anggur. Tapi ia masih bisa mengoceh dengan fasih. Di luar ruangan, Winston bisa mendengar gelak tawa Carissa begitu ia tiba. Wajahnya menggelap dalam sekejap seperti pantat panci. Ia dengan segera mendorong pintu hingga terbuka untuk menyaksikan pemandangan Kinan dan Carissa duduk berdekatan dan saling tertawa. "Kakak," sapa Carissa dengan senyum konyol karena mabuk. "Apa Nicole mengadu padamu? Tolong jangan marah padaku. Sesekali aku ingin membalas Nicole karena kamu selalu tutup mata pada kesalahannya. Aku berjanji ini hanya sekali, jadi jangan marah," rengek Carissa. Wanita itu ketakutan melihat wajah kakaknya yang gelap. Ia mengira Winston marah karena ia telah mengganggu adik kandungnya. "Aku sudah mendengar semuanya. Nicole lah yang keterlaluan karena membuat Carissa dijodohkan dengan Arturo. Semua orang di kota ini tahu seberapa bajingan pria itu," sahut Kinan membela Carissa. Ia bahkan menepuk kepala Carissa seperti menenangkan anak kecil. Pemandangan itu semakin membuat Winston kesal. "Kamu sama buruknya dengan Arturo. Jadi, jauhi adikku," bentak Winston. "Aku jelas jauh berbeda dari Arturo," bela Kinan. Winston tidak tertarik mendengarkan penjelasan Kinan.
Ia menatap tajam ke arah Carissa. "Ayo pulang." Carissa menggeleng. Ia tidak berani menghadapi Winston dengan wajahnya yang menakutkan. Karena mabuk, wanita itu kini berubah seperti kucing kecil yang rentan dengan mata polosnya yang memelas. "Kamu menakutinya jika seperti ini. Lagi pula," kata Keenan. Sebelum Keenan menyelesaikan perkataannya, ia tercengang. Winston telah meraih pergelangan tangan Carissa untuk membawanya pergi. Saat Carissa melakukan perlawanan, Winston akhirnya menggendong paksa Carissa di atas pundaknya dan membawanya pergi, seolah ia adalah karung beras yang ia panggul. "Apa-apaan ini? Kenapa malam ini aku terus melihat pemandangan para pria menggendong wanita dengan cara seperti itu?" kata Keenan. Ia telah melihat Kelvin melakukan hal yang sama pada Eliza di lobi hotel tadi. Sementara itu, ketika Winston keluar membawa Carissa dan meletakkannya di mobil lalu pergi begitu saja, bersamaan dengan itu, 3 teman Nicole bersusah payah menopang Nicole yang mabuk parah. Saat melihat Winston, salah satu dari mereka berusaha mengejar, namun mobil itu melesat pergi dengan cepat. Mereka tertegun ketika melihat Winston justru membawa pulang Carissa dan tidak mencari Nicole. "Apa-apaan ini? Apakah aku salah lihat? Kenapa Winston datang untuk Carissa dan mengabaikan adiknya sendiri?" tanya salah satu teman Nicole.